aku nggak bisa menyelamatkan, kenapa aku harus selalu ditempatkan untuk melihat nafas terakhir mereka secara terus-menerus? Aku tuh capek. Jadi, waktu itu aku marah. Waktu itu kebetulan papaku lewat. Dia baru tutup toko. Dan dia lihat kok komputernya mati. Dan aku cuma diem di depan komputer. Terus dia tanya, kok komputernya mati? Aku nggak jawab. Terus aku deketin Pukiat. Dan aku kasih Oralit buatan rumahan pelan-pelan ke dia, sambil aku bilang, kalau nggak sembuh ya udah, nggak usah ditahan. Menyakitkan melihat kamu menderita seperti ini. Dan di situ aku juga sempat marah sama Tuhan, kenapa selalu aku yang melihat kematian paling banyak, dan itu kematian hewan-hewan yang paling aku sayangi. Terus Pukiat dikasih obat cacing juga kayaknya. Tapi berapa jam setelah itu dia meninggal di tanganku lagi. Nggak tahu dia udah kucing keberapa yang meninggal di tanganku. Dan di situ aku ngobatin tuh sambil nangis karena aku tahu dia nggak akan selamat. Kucing itu tidak sekuat itu yang aku tahu. Jadi aku udah putus asa duluan karena aku udah hafal kalau udah seperti itu, kalau perasaanku udah seperti itu, dia nggak akan selamat. Dan belum pernah ada kucing yang keracunan selamat di tanganku. Dan apalagi itu kan kucing yang paling diistimewakan di keluarga. Aku sempat nangis, kenapa tadi aku nggak langsung lari untuk mengobati meskipun tahu dia bakal meninggal. Maksudku kayak aku berkhianat gitu loh. Kayak dia udah nemenin aku tidur lama, bertahun-tahun mungkin. Tapi ketika dia lagi dalam kesulitan, kesakitan, aku lebih memilih komputer. Meskipun wajar ya, seorang anak kecil ketika pengen main, pasti ya pengen banget gitu loh. Apalagi aku jarang dapet jatah untuk main komputer. Kayak serba salah lah waktu itu. Dan aku nangis cukup lama karena gak akan ada lagi yang nemenin aku tidur. Dan gak akan ada lagi kucing yang bisa tidur di kamar, karena sulit menemukan kucing dengan kepribadian seperti itu. Intinya itu salah satu kematian kucing yang sebenarnya biasa aja, tapi karena kesalahanku itu jadi menyakitkan, jauh lebih menyakitkan dari kematian kucing yang lain yang sama-sama keracunan. Dan yang paling aku sebel, gak tahu kucing-kucingku itu mati karena diracun atau karena makan tikus yang keracunan obat tikus. Karena kucing-kucingku itu kebanyakan sering ngambil makanan tetangga. Karena tetangga gak tahu sih, aku gak paham, mereka tuh gak nyimpen makanan di dalam lemari atau gimana. Intinya mereka sering laporan kucingku itu nakal. Semua kucing yang aku piara. Bahkan mungkin kucing pasar pun ikut mengambil, tapi maksudnya bahkan kadang aku tahu yang ngambil itu kucing pasar karena kan aku hafal muka kucing dan postur kucing, jadi aku bisa membedakan mana punyaku, mana kucing pasar. Kadang itu kucing pasar yang nyuri, tapi yang dimarahin aku, dikira itu kucingku. Dan kadang aku curiga apakah kucingku diracun sama tetangga atau gimana. Cuma aku positive thinking sih, mungkin memang keracunan tikus yang dikasih obat tikus. Tapi ya kalau mati karena keracunan terus kan curiga juga gak sih? Kayak kok lagi-lagi keracunan. Menyakitkan tahu gak sih kalau lihat hewan kesayangan selalu diambil dengan cara seperti itu. Gak selalu sih, tapi sering. Dulu itu yang bikin aku pengen jadi dokter hewan. Tapi setelah terlalu sering mengalami itu, aku malah jadi takut. Aku takut melihat lebih banyak kematian hewan piaraan yang bahkan baru pernah ketemu sama aku, tapi mati di tanganku. Kadang aku takut dan aku memutuskan untuk gak jadi mengambil cita-cita itu. Ya bayangin aja, aku lihat kucing pasar dilemparin pakai batu aja aku bisa maju dan marah-marah ke segerombolan orang itu yang
kadang bocah lebih kecil dari aku, kadang orang-orang yang lebih tua dari aku, lebih besar dari aku bisa berani maju. Gimana rasanya ketika ngelihat kucing keracunan dan mati di tanganku, dan itu kucing kesayangan. Nggak ada kucing yang nggak kesayangan sih, semua kucing aku sebut kesayangan. Semua hewan yang aku piara aku sebut kesayangan. Ya itu menyakitkan. Sampai sekarang pun kalau inget menyakitkan. Aku nggak tahu itu diracun atau enggak, tapi kadang aku marah sama Tuhan. Kenapa sih aku harus mengalami hal seperti itu sejak kecil? Tapi gimana pun juga itu kan konsekuensi dari aku yang mau memelihara hewan kan. Dan aku nggak pernah trauma, aku bakal terus memelihara hewan. Dan ketika aku kos nggak ada hewan di sini, wah stres. Stres parah. Aku nggak bisa menyalurkan emosi kasih sayangku yang biasa aku berikan ke hewan. Karena kan love language setiap orang kan beda. Kalau aku ini lebih ke memberi, lebih ke aksi. Jadi ketika aku nggak punya suatu wadah untuk menampung kasih sayangku, stres parah aku. Makanya sekarang aku sering keluar untuk cari kucing jalanan buat aku elus-elus. Ya namanya anak kos, kalau mau beli Whiskas untuk mereka agak mikir ya. Mendingan buat beli Indomie buat bertahan hidup dibandingkan untuk memberi makan mereka. Dan lihat-lihat juga, kalau kucing jalanannya gemuk-gemuk sehat-sehat, berarti kan mereka dikasih makan sama orang lain, atau mungkin dipelihara orang lain. Jadi nggak perlu pusing mikirin makanan, yang penting aku ngajak main, aku menyalurkan kasih sayangku ke kucing itu, dan mereka juga senang main sama aku, mereka juga menerima attention dari manusia. Karena aku percaya kayak manusia maupun makhluk lain, mereka itu tidak hanya membutuhkan fasilitas untuk bertahan hidup, makanan, minuman, tempat tinggal, tempat berlindung, dan lain-lain. Tapi mereka juga butuh kasih sayang. Dan ketika orang lain bisa ngasih fasilitas lain, tapi tidak bisa memberikan waktu mereka untuk bermain dan memberikan kasih sayang, ya berarti waktunya aku yang memberikan gitu. Kalau bisa sih lebih enak bisa memberikan fasilitas dan ngajak main juga ya, tapi tidak semua hal kan bisa kita lakukan, termasuk aku. Jadi apapun yang bisa aku berikan, aku akan berikan. Asalkan itu masih dalam batas kewajaranku. Batas kewajaran tiap orang beda-beda, tolong ya. Nostalgia tentang kucing menyenangkan tapi menyakitkan. Karena banyak kucing yang nasibnya tragis dan aku lihat. Waktu itu aku pernah lihat kucing keluar dari pasar, lehernya itu keroak, luka, bener-bener luka. Wah kasihan sih itu, kasihan tapi serem juga. Kayak aku mau ngobati tapi aku gak berani megang. Dan dia itu galak, jadi aku gak berani. Entah itu digigit dogi atau dia berantem sama kucing lain atau ulah manusia, nggak tahu sih, pokoknya lukanya nggak wajar dan kasihan. Dan nggak jarang di rumahku itu kan ada kolam itu dulu buat ngerendam diesel kalau nggak salah, aku nggak inget. Pokoknya dulu tuh keluargaku pernah punya bisnis selipan itu sebuah alat yang digunakan untuk menghaluskan beras menjadi tepung atau jagung menjadi tepung juga. Pokoknya segala hal untuk dijadikan tepung lah gitu. Nah, dulu ketika masih bisnis itu kan ada kolamnya itu cukup tinggi. Bahkan kalau aku masuk situ kelelep sih. Pasti enggak sih, itu bahkan papahku masuk situ juga bakal tenggelam karena emang tinggi. Nah, kan atasnya itu enggak ada penutupnya karena emang untuk memasukkan alatnya ke situ kalau enggak salah, atau aku enggak ngerti konsepnya gimana. Intinya atasnya itu biar dapat air hujan atau gimana sih, aku enggak paham. Pokoknya atasnya itu berguna lah ya. Nah, suka ada kucing dari pasar yang barbar.